Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laude Huli, salah satu dosen tetap di program studi Teknologi Hasil Perikanan Fakultas Perikanan Universitas Al-Ulya. Berikut ini akan kami paparkan video pendidikan pengajaran salah satu mata kuliah yang kami ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Minyak Ikan yang berbobot 3 SKS dengan teori SKS dan praktikum 1 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh 3 orang dosen. Mata kuliah Teknologi Minyak Ikan memiliki 8 pembelajaran mata kuliah, di mana harapan kami setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan dan memahami tentang definisi minyak dan dapat membedakannya dengan komponen bahan pangan yang lain. Yang kedua, mampu menjelaskan dan memahami tentang peran minyak ikan bagi kesehatan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memahami tentang ciri dan mutu minyak ikan. Yang keempat, mampu menjelaskan dan memahami tentang proses produksi minyak ikan. Yang kelima, mampu menjelaskan dan memahami tentang proses pemurnian minyak ikan. Yang keenam, mampu menjelaskan dan memahami tentang teknik proses pembuatan konsentrat asam lemak omega 3. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan memahami tentang proses mikroenkapsulasi minyak ikan. Kedelapan, mampu menjelaskan dan memahami tentang pengembangan pangan fungsional dari minyak ikan. Deskripsi mata kuliah ini yakni merupakan mata kuliah pilihan bagi mahasiswa jurusan atau program studi Teknologi Hasil Perikanan yang disajikan pada semester 7. Pengajaran mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang definisi minyak dan dapat membedakannya dengan komponen bahan pangan yang lain, peran minyak ikan bagi kesehatan, ciri dan mutu minyak ikan, proses produksi minyak ikan, proses pemurnian minyak ikan, proses produksi minyak ikan, teknik proses pembuatan konsentrat asam lemak omega 3 dari minyak ikan, proses mikroenkapsulasi minyak ikan, dan pengembangan pangan fungsional dari minyak ikan. Bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah ini yang pertama adalah definisi minyak dan dapat membedakannya dengan komponen bahan pangan yang lain. Yang kedua, peran minyak ikan bagi kesehatan. Yang ketiga, ciri dan mutu minyak ikan. Yang keempat, proses produksi minyak ikan. Yang kelima, proses pemurnian minyak ikan. Yang keenam, teknik proses pembuatan konsentrat asam lemak omega 3 dari minyak ikan. Yang ketujuh, proses mikroenkapsulasi minyak ikan. Dan yang kedelapan adalah pengembangan pangan fungsional dari minyak ikan. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini adalah bentuk kuliah dengan metode ceramah, diskusi, ataupun juga tanya jawab. Model yang kami gunakan pada mata kuliah ini adalah problem based learning. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari tugas 10%, UTS 25%, praktikum 25%, dan 50% adalah ujian akhir semester, di mana nilai yang didapatkan mahasiswa dapat diakses melalui Siakat Universitas Al-Ulya. Mahasiswa bisa mendapat secara transparan nilai dari keempat item penilaian tersebut. Berikut ini video mata kuliah Teknologi Minyak Ikan yang saya lakukan secara tatap muka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada mata kuliah Teknologi Minyak Ikan. Ini semua yang program mata kuliah Teknologi Minyak Ikan ya? Atau ada mata kuliah yang lain? Tidak ada ya? Ya. Perkenalkan, atau ada yang sudah kenal saya sebelumnya? Atau belum? Baik ya. Karena ini pertemuan pertama untuk kita sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Laude Huli ya. Dosen di jurusan Teknologi Hasil Perikanan ya. Mata kuliah ini itu diampu oleh 3 orang dosen ya. Yang pertama adalah sebagai koordinator itu Dr. Muhammad Nur Ibrahim ya. Yang kedua adalah Laude Muhammad Khazairi Nadia, dan yang ketiga saya sendiri. Kebetulan hari ini adalah dosen yang masuk adalah saya sendiri ya. Gitu ya. Kemudian materi yang akan disampaikan di pertemuan kali ini adalah ada beberapa materi ya, sesuai dengan yang pertemuan di awal ya, pertemuan di awal yang lalu. Baik, atau ada yang bisa menjelaskan mungkin pertemuan sebelumnya apa saja yang sudah dijelaskan?
Ada? Saya Pak. Ya silakan Gunawan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai tentang pendahuluan teknologi minyak ikan. Kemudian yang kedua itu adalah komposisi kimia minyak ikan. Dan yang ketiga adalah peran minyak ikan bagi kesehatan. Baik, terima kasih Pak. Ya baik. Berarti ya materi tentang ciri dan mutu minyak ikan belum disampaikan ya? Ya, Pak. Oke. Jadi hari ini itu nanti yang kita sampaikan adalah materi tentang ciri dan mutu minyak ikan ya. Kemudian di pertemuan selanjutnya itu adalah terkait dengan produksi minyak ikan. Itu akan kita bahas dalam 2 kali pertemuan. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemurnian minyak ikan. Itulah materi yang akan saya sampaikan dari pertemuan hari ini sampai dengan 3 minggu yang akan datang ya. Itu materi kita yang akan kita sampaikan. Kemudian materi ini itu bisa didapatkan ya. Pertama adalah sebagai bahan kajian kita atau sumber pustaka kita yang bisa kita gunakan adalah pertama adalah buku tentang minyak ikan itu ya ada Estiasi tahun 2009, kemudian tesis oleh saya sendiri juga ya. Huli 2015 dan juga ada jurnal tentang saya sendiri juga bersama dengan Suseno dan Jo Santoso itu kualitas minyak ikan dari Kulit Ikan Suwangi di tahun 2015 ya. Kemudian yang tambahan lain adalah Rasid di 2003 itu sebagai bahan kajian kita untuk bahan bacaan kita. Kemudian ada Suseno juga di tahun 2015 tentang karakteristik dan kualitas parameter dari minyak ikan ya. Baiklah, saya kira kita langsung masuk materi terkait dengan ciri dan mutu minyak ikan ya. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima ya terkait dengan ciri dan mutu minyak ikan ya. Terkait ciri dan mutu minyak ikan. Ada yang bisa menjelaskan? Yang lalu kan sudah pertemuan ya, sudah pertemuan yang sebelumnya tentang minyak ikan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ya Pak. Oke, Endang. Silakan, Endang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi minyak ikan menurut saya yang pernah saya dengar yaitu minyak ikan itu adalah hasil ekstraksi dari asam-asam esensial atau lemak dari pada ikan tersebut Pak. Jadi dia dimanfaatkan lemaknya untuk diekstraksi menjadi minyak ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu ya. Jadi minyak ikan seperti yang tadi dijelaskan oleh teman kalian bahwa minyak ikan itu merupakan asam lemak atau minyak yang diekstrak dari tubuh ikan. Ya, cara mengambilnya dengan cara ekstraksi ya. Ekstraksi ya. Tahu ekstraksi? Ekstraksi itu prosesnya bisa dengan menggunakan pelarut ya. Kenapa kita melakukan pelarut? Karena minyak itu dia tidak larut dalam air, sehingga menggunakan pelarut non polar untuk bisa menarik minyak dari dalam tubuh ikan sendiri ya. Bisa juga dengan menggunakan suhu ya. Menggunakan suhu caranya adalah dengan beberapa metode. Satu bisa dry rendering, itu rendering kering, kita menggunakan suhu steamnya uap itu karena itu suhu dia fungsinya bisa memecah sel ya, sehingga bisa mengeluarkan minyak dari dalam sel ya. Jadi protein di dikasih keras istilahnya ya. Kemudian minyak itu bisa keluar dari dalam tubuh ikan. Itu ya. Berikutnya adalah bahwa ciri minyak ikan yang pertama adalah mengandung dia asam lemak omega 3. Yang kedua adalah kadar asam lemak omega 3 itu ternyata kalau pada ikan liar atau ikan kita anggap ikan di laut itu lebih tinggi dibanding dengan ikan yang dibudidayakan.
kenapa dia lebih tinggi dibanding dengan ikan yang dibudidayakan. Ya. Saya kira misalnya contoh ya, ini contoh asam lemak omega 3 dari misalnya perbandingan dari yang liar ataupun yang dibudidayakan. Misalnya udang ya, udang dibudidayakan udang liar itu berbeda ya. Misalnya asam lemak omega 3 nya kalau yang liar 28, kalau yang dibudidayakan itu hanya 18. Artinya perbedaannya itu sangat signifikan. Itu misalnya asam omega 3 dari ikan itu yang dia lebih tinggi dibanding dengan dari ikan yang dibudidayakan. Ya, saya kasih waktu Anda 5 menit ya. Yang telah diberikan kepada saya, baik untuk kesimpulan yang telah dijelaskan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa materi hari ini itu adalah ciri-ciri minyak ikan, di mana minyak ikan itu mengandung asam lemak omega 3, dan kadar asam lemak omega 3 itu ikan liar dengan ikan yang dibudidayakan itu lebih tinggi ikan yang liar dibandingkan dengan ikan yang dibudidayakan. Contoh jenis asam lemak yang dibudidayakan itu yang lebih rendah itu adalah udang misalnya. Udang yang dibudidayakan omega 3-nya itu 16,88, sedangkan udang yang liar yaitu nilai omeganya itu 28,88%. Yang sangat bagus dari saudara kita Gunawan ya. Saya kira itu merupakan akhir daripada pertemuan kita hari ini. Namun sebelum kita akhir lagi, saya ingin sampaikan bahwa pertemuan kita di setelah ini masih ada materi tentang produksi minyak ikan, kemudian minyak ikan juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kuliah kita hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.